Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Yang kalian tunggu-tunggu kawan, turnamen online Champion Chess Tour 2023 seri pertama Erting Master. Beberapa hari yang lalu sudah dibuka dengan babak kualifikasi kawan untuk pembagian setiap divisinya, dan sudah kita dapat siapa-siapa saja yang masuk divisi pertama, kedua, dan ketiga kawan. Dan tadi malam berlanjut untuk babak knockoutnya. Jadi semua divisi main tadi malam kawan. Cuma di live streamingnya ini fokus di divisi utama yang hanya diisi oleh 8 pemain. Untuk divisi kedua diisi oleh 16 pemain kawan, dan divisi ketiga diisi oleh 32 pemain. Dan berikut inilah kawan hasil-hasilnya. Di divisi utama ini tadi malam babak knockoutnya ini sistemnya adalah bracket bawah dan bracket atas kawan, atau double elimination, dimana yang kalah tadi malam kawan masih mempunyai kesempatan di bracket bawah nanti sampai puncak untuk melawan pemenang di bracket atas kawan. Jadi yang kalah tadi malam masih mempunyai kesempatan. Dimana tadi malam divisi utama ini kawan, Carlsen lolos mengalahkan Alexis Sarana kawan. Kemudian yang mengejutkan ini adalah Alireza Firoza kalah oleh Arjun dengan skor 3-0 kawan. Kalau Carlsen ini menang 2 game dan 1 gamenya remis kawan. Wesley So ini menang atas Rauf Mamedov dengan menang 1 game, 3 gamenya remis. Gukes ini dikalahkan oleh Hikaru Nakamura, dan nanti Magnus akan bertemu dengan Arjun, Wesley So kemudian akan bertemu dengan Nakamura. Sama kawan, kalau nanti para 4 pemain ini, Magnus, Arjun, Wesley So, Hikaru Nakamura, kalaupun kalah nanti akan turun kawan ke bracket bawah dan berlanjut nanti sampai puncak. Apakah bisa sampai ke finalnya? Kita tunggu saja di 3 hari berikutnya kawan. Sedangkan di divisi 2 kawan, bisa kalian lihat di sini. Kalau ingin jelasnya langsung saja ke chess.com kawan, melihat bracket-bracket para pemain di divisi utamanya kedua dan ketiga. Divisi kedua ini, Yanepo ini berlanjut kawan di bracket atas, nanti akan bertemu Predke setelah mengalahkan Alain Pichot. Kemudian di sini yang mengejutkan juga, dan Dubov di babak pertamanya ini kalah oleh Grandmaster Martin Kraftschiff kawan. Bisa kalian lihat di situ, tapi Dubov masih punya kesempatan di bracket bawah untuk nanti juga bisa mencapai puncak. Tapi kalau di babak berikutnya kalah atas Raunat Sakwani, ini juga repot, tidak bisa berlanjut lagi. Itulah hasilnya di divisi kedua kawan. Kemudian divisi ketiga ini banyak kawan diikuti oleh 32 pemain. Hasilnya sebagai berikut. Pragnananda ini berada di divisi ketiga. Jadi pemenang di divisi kedua kawan, kalau dia menang nanti di seri berikutnya, di event keduanya nanti akan naik ke divisi pertama. Begitu juga di divisi ketiga ini, pemenangnya nanti naik ke divisi 2 kawan. Dan di posisi divisi utamanya kawan hanya diambil 3 pemain saja untuk bertahan di divisi utama. Sisanya akan dicari lewat kualifikasi lagi kawan. Oke, untuk game pertama yang kita ulas dari permainan divisi utama kawan, kemarin kita lihat ada beberapa game yang cukup bagus. Lihat di sini Mamedov versus Wesley So ini, kemenangan oleh Wesley So didapat pada game ketiga. Formatnya hampir sama kawan dengan Champion Chess Tour tahun lalu, dengan satu rondenya itu memainkan 4 game. Alireza Firoza ini kalah 3-0 kawan atas Arjun Erigaisi. Gukes ini juga kalah 2 game dan game ketiga berakhir remis kawan. Kemudian Carlsen ini juga menang 2 game dan game ketiganya remis. Oke, saya ambil permainan Magnus Carlsen versus Alexis Sarana kawan pada game pertama. Langsung saja kita ke papan analisis, kita lihat permainan mereka berdua. Temanya adalah permainan Katalan kawan dari kedua pemain. Magnus Carlsen bermain dengan Katalan dari pembukaan Queen's Gambit Decline ini, dan di sini pilihan utamanya bagi hitam jelas gajah E7 kawan, ataupun pion D pukul pion C4, atau gajah keluar ke petak B4 pilihan nomor 3, atau bermain dengan pion C6 pilihan nomor 4 kawan. Nomor 5-nya pion ini langsung didorong ke petak C5. Alexis Sarana memilih dengan langkah gajah B4 pilihan nomor 3. Blokade oleh Carlsen dengan gajah menantang pertukaran, ditarik mundur kembali ke petak E7. Ada beberapa pilihan kawan. Pilihan utamanya gajah memang, pilihan kedua dengan kuda B ke petak D2 atau ke petak C3. Kalau kalian ingin ke petak C3 ini dengan kuda, maka biasanya akan berlanjut rokade oleh hitam, kemudian gajah G2, pion D pukul pion C4, rokade oleh putih, kuda C6 ataupun pion C5 juga bisa dilanjutkan oleh hitam. Kuda B berkembang ke petak D7, yang paling banyak adalah kuda C6, dan bisa berlanjut dengan pion A3, gajah ditarik mundur ke petak E7. Itulah jika bermain dengan kuda C3. Carlsen memilih dengan gajah D2.
Ditarik mundur kawan, gajahnya dipertahankan ke peta E7, gajah G2, dan di sini kawan pilihan yang paling populer kalau menurut Stockfish sih pion pukul pion. Tapi kebanyakan manusia di sini memilih rokade kawan, mengamankan diri atau juga bermain dengan pion C6. Kuda B berkembang ke peta D7. Tapi dua langkah inilah rokade ataupun pion C6 merupakan pilihan terbaik menurut versi manusia. Alexis Sarana memilih dengan pion C6 dan Carlsen melangkah menteri C2. Kuda B berkembang ke peta D7. Kalau kalian rokade sekarang kawan, kemungkinan akan dibalas oleh putih dengan langkah rokade juga. Sama-sama memilih langkah yang populer, langkah yang sangat logis dalam tahap pembukaan, mengamankan raja. Memilih dengan pengembangan kuda B ke peta D7 terlebih dahulu dan sangat logis juga. Dan paling populer juga kawan, melakukan rokade merupakan hal yang sesegera mungkin bisa dilanjutkan oleh putih. Atau juga dengan gajah F4 ini, tapi tidak banyak kawan. Stockfish juga merekomendasikan dengan gajah F4 ini. Inilah yang dipilih oleh Carlsen kawan. Dengan opsi agar kuda bisa berkembang ke peta D2 untuk dukung pion pusatnya nanti bisa juga kawan. Rokade sekarang oleh Alexis Sarana, tapi di sini tidak dengan kuda ke peta D2 kawan, merupakan pilihan Stockfish. Tapi Carlsen punya inisiatif untuk segera mendorong pionnya kawan. Langsung didorong untuk membuka lajur bagi bentengnya. Jika ada serangan di sisi kanan kawan, beberapa Grandmaster ataupun teorinya menyarankan untuk membuka serangan di sisi yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Alexis Sarana dengan pion B6 membuka ruang bagi gajahnya ke peta B7 ke peta A6 di diagonal ini kawan. Kuda C3 lanjut Carlsen dan di sini pion pukul pion merupakan pilihan terbaik atau gajah ini ditempatkan di peta A6 tapi memilih menempatkan gajahnya di peta B7. Masih logis, masih baik-baik saja kawan. Dan sekarang sudah saatnya pion C pukul pion D5 agar tidak didahului oleh hitam kawan, pilihan terbaik. Tapi Carlsen memilih dengan langkah pion E4 kawan, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 ini. Permainan berlanjut, di sini dilanjutkan dengan pion D pukul pion E4. Kalau Stockfish menyarankan sedikit lebih kuat, ambil pion C4 kawan. Menurut Stockfish, yang kemungkinan akan berlanjut dengan benteng D1 ataupun rokade pendek. Tapi memilih dengan pion D pukul pion E4, tempo ancam kuda, dan Carlsen melangkahkan kudanya ke peta G5. Kalau Stockfish menyarankan ke peta E5 kawan. Kalau kalian ambil pion ini langsung, di sini pion C5 akan dimainkan membuka akses gajahnya, kuda pukul kuda, diambil balik, putih mungkin rokade pendek, ataupun juga rokade panjang bisa, atau menggeser benteng ke lajur D kawan, ke lajur pusat bisa. Tapi Carlsen memilih menyerang dengan kuda G5 kawan, dan sekarang pion C5. Posisi kuda ini mengganggu. Selain pion C5 ini, mungkin kalian punya ide dengan pion H6 terlebih dahulu kawan untuk usir kuda. Di sini kuda akan ambil pion yang ada di peta E4. Tapi dengan mendorong pion ini, paling tidak kalian sudah persiapan membuka ruang bagi raja, juga untuk menghindari diagonal terang ini kawan, terhadap tekanan yang mungkin bisa terjadi dari putih ke depannya. Tapi memilih dengan pion C5 oleh Alexis Sarana, dan ini dimanfaatkan Carlsen membuat langkah pengorbanan pion kawan, pion D5, diterima, pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5, dan di sini kuda harusnya langsung sikat pion ini kawan untuk mendapatkan satu materi pion. Tapi tidak dengan Alexis Sarana, dia melangkah kudanya ke peta H5 karena yang ditakutkan potensi ancaman pion yang bisa memojokkan posisi gajah. Dia mencoba menyerang gajah gelap juga memberikan ruang bagi gajahnya sendiri di peta F6. Tapi langkah blunder kawan. Seumpama kuda ambil pion D5, jika dilanjutkan pertukaran kuda masih bisa diambil balik oleh gajah. Mungkin di sini rokade panjang lanjut putih kawan, dan hitam bisa melanjutkan kuda ini ke peta F6 kawan. Tapi Alexis Sarana memilih kudanya ke peta H5, gajah dipertahankan oleh Carlsen ke peta E3. Sekarang pion F5 pertahankan pionnya, lagi-lagi langkah ini cukup riskan kawan, karena memberikan ruang lemah bagi kuda putih bisa bergerak ke peta E6. Terus apa langkah terbaik pada posisi ini bagi hitam? Menyerahkan pionnya ini kawan, bergerak kuda kembali ke peta F6, pilihan terbaik. Dan rokade panjang mungkin dilakukan oleh putih, ataupun kuda C ini ambil pion E4 kawan.
Tapi tetap kawan, ada yang ngontrol peta E6 ini, tapi Alexis Sarana membuat peta lemah di area pertahanannya sendiri, dimanfaatkan langsung oleh Carlsen. Sangat simpel, sangat instan, Carlsen melangkah dengan kuda ke peta E6. Mungkin kawan-kawan sudah melihat live streamingnya, di situ nampak Carlsen ini sepertinya tidak berada di rumahnya kawan. Ya betul, Carlsen bermain tidak dari rumahnya, melainkan di Kanada kawan, tepatnya di kota Toronto, di base campnya Chessbrah, salah satu streamer catur yang cukup terkenal kawan, dengan Erik Hansen salah satu streamernya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Di sini Menteri menghindar kawan dari ancaman garbuan kuda, dan Carlsen tidak langsung ambil benteng di sini, memilih melanjutkan serangan kawan dengan pion G4 untuk memperlemah peta E4, dan diterima pion F pukul pion G4. Gajah ambil pion E4, coba serang peta H7 kawan, dipertahankan dengan kuda D bergerak ke peta F6, pertahankan pionnya, ancam gajah terang. Dan di sini barulah Carlsen ambil benteng F8. Diambil balik oleh Menteri. Seumpama di sini hitam memilih ambil gajah ini agar tidak ada ancaman di diagonal ini kawan. Maka berikutnya kuda ini akan ke peta G6, dikorbankan di peta G6 kawan agar dipukul dengan pion. Kalau tidak gajahnya bisa tewas nanti kawan. Atau nanti juga Menteri masih punya tempo untuk ambil kuda hitam di peta E4. Jadi pion ambil kuda putih G6. Di sini Menteri bisa ambil kuda hitam di peta E4. Masih ada tempo serang gajah, serang pion di sini kawan. Gajah bergerak ke peta F6 dan Menteri bisa ambil pion yang ada di peta G6 atau terlebih dahulu mengamankan raja rokade panjang. Tapi simpel, langsung ambil balik kuda F8, lanjut Alexis Sarana. Carlsen mengamankan raja rokade panjang dan sudah saatnya gajah terang ini disikat saja kawan. Tapi memilih blokade pion putih dengan gajah gelapnya di peta D6. Gajah F5, persiapan menuju peta terang kawan. Di sini juga menghindari ancaman kuda, tetap memberikan pressure juga pada peta H7. Kenapa tadi tidak disikat? Itulah salah satu kesalahan dari Alexis Sarana. Benteng E8, benteng HE1, raja bergeser ke H8 untuk menghindari diagonal terang terbuka kawan. Di sini raja putih juga bergeser. Pion A6, persiapan serangan sayap Menteri. Gajah G5, coba tekan kuda di sini kawan, juga menantang pertukaran benteng. Dijawab dengan langkah pion B5. Dan di sini kalian melakukan pertukaran benteng langsung, tak ada masalah juga. Kalian tetap akan unggul kualitas perwira, ataupun pilihan terbaik kuda ini sentralisasi. Coba tekan kuda di sini dan sesegera mungkin menukarkan para perwira minor kawan, agar nanti didapat kalian masih mempunyai benteng untuk permainan endgame. Tapi Carlsen memilih mengangkat bentengnya ke peta E6. Ini adalah langkah terkuat dari Magnus Carlsen dan dijawab dengan benteng D8 untuk perkuat posisi gajah untuk menghindari juga pertukaran benteng. Tapi masalahnya posisi kuda, posisi benteng ini satu diagonal kawan. Posisi kuda sulit bergerak dan Carlsen menambah tekanan dengan kuda E4. Gajah F4 menghindar dari ancaman kuda dan mencoba menantang pertukaran gajah gelap. Carlsen bertukar gajah gelapnya dengan kuda F6 terlebih dahulu dan terjadi baku hantam. Sekarang konstruksi pion di depan raja hitam ini semakin berantakan kawan. Tentu saja kalian bisa ambil pion yang ada di peta H7, tapi bukan pilihan terkuat. Carlsen sentralisasi menterinya kawan, mencoba tekan dua buah ini dan juga pertahankan peta D5-nya. Gajah bergerak ke peta E5, Carlsen ambil pion E4 melepaskan pion D5-nya kawan. Tidak diambil oleh hitam, bermain dengan pion C4. Jika diambil oleh hitam dengan potensi ancaman benteng, benteng ini akan diserahkan atau disikat terlebih dahulu gajah ini kawan. Jika diambil balik oleh benteng hitam, Menteri bergerak ke H5, ancaman skakmat, juga potensi benteng bergerak ke baris belakang. Itulah yang akan terjadi, tapi Alexis Sarana tidak bermain seperti itu. Ambil pion ini, bermain dengan pion C4-nya, Menteri H5, dan di sini Menteri G8. Kalau seumpama Menteri bergerak ke peta G7, inilah yang akan dilanjut oleh putih kawan, pion D6, untuk segera didorong untuk backup bagi bentengnya untuk perkuat serangan di baris ke-7. Kalau diambil oleh benteng pion ini kawan, maka berlanjut seperti ini, benteng akan meluncur dan Menteri akan bergerak blokade. Satu langkah berikutnya skakmat. Kalau di sini diambil oleh gajah kawan, pion ini dengan gajah, maka di sini benteng akan sikat gajah kawan. Benteng pukul benteng diambil balik dan ancamannya di baris belakang kawan. Coba lihat, ataupun juga ancaman skakmat. Sampai di sini silakan kalian lanjutkan, sangat mudah. Tapi memilih menterinya ke peta G8. Benteng E7 dan Alexis Sarana menyerah di langkah ke-32.
Itulah kawan game pertama antara Magnus Carlsen versus Alexis Sarana. Di game berikutnya Magnus Carlsen kembali menang dan di game ketiga berakhir remis. Sudah cukup bagi Carlsen untuk melaju ke babak berikutnya. Tak perlu saya lanjutkan kawan, sangat mudah hitungannya 5 langkah berikutnya skakmat. Tak perlu saya perpanjang lagi permainan. Jelas benteng ambil pion, skak terus diambil oleh menteri. Langkah paksaan skakmat di langkah berikutnya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan admin ini butuh rekomendasi. Nanti sore enaknya mengulasnya game siapa kawan? Karena banyak sekali game yang bisa kita ulas kawan. Dari divisi pertama, kedua, dan ketiga. Apakah permainan Ali Reza menghadapi Arjun kawan? Apakah itu cukup menarik untuk kita ulas nanti sore? Admin butuh rekomendasi. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.